Halo teman-teman penghayat diksi, selamat datang kembali di channel penghayat diksi. Isu yang kali ini ingin saya bahas tentang pemilu. Sebetulnya ini isu yang bagi saya sangat membosankan hari ini untuk kemudian masih dibahas. Tapi saya berpikir bahwa unek-unek ini juga harus tetap disampaikan. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang juga memiliki pemikiran yang sama dengan saya terkait dengan pemilu Indonesia 2024 ini. Yang pertama, 3 capres dan cawapres sudah resmi mendaftarkan diri ke KPU dan semua ini sudah dimulai kira-kira. Namun di tengah hingar-bingar hiruk pikuk menuju kampanye nanti yang sudah tinggal menghitung minggu mungkin, dan pencoblosannya sendiri sudah tinggal 1 bulanan lagi ya untuk kemudian hari pungut hitung gitu. Apa yang ingin saya bahas? Yang pertama adalah sebagai warga negara yang sudah mengikuti dan ke TPS beberapa kali dalam beberapa pemilu ke belakang, pemilu hari ini dalam kacamata pribadi saya belum memberikan optimisme yang baru gitu ya. Jadi aktor-aktornya masih aktor lama, kerajaan politiknya masih kerajaan politik yang sama. Hanya yang dibedakan adalah skema dramanya yang dibedakan. Apa skema dramanya? Tentu ya teman-teman sudah bisa mengira. Salah satunya adalah isu politik dinasti. Ya terserah kalau teman-teman berpendapat bahwa itu sudah bukan isu, tapi itu sudah memang fakta bahwa Presiden Joko Widodo melakukan politik dinasti. Oke, kalau ada yang berpendapat demikian tidak masalah. Namun apakah itu dikehendaki dalam konstitusi kita? Tidak ada satu pasal pun atau tidak ada satu undang-undang tentang pemilu yang melarang itu, sehingga demokrasi kita yang notabene juga di dalamnya termasuk dengan pemilihan umum itu tidak melarang. Anaknya mau mencalonkan diri, sepupunya mau mencalonkan diri di dalam partai yang sama, di dalam partai politik yang berbeda, itu dikehendaki oleh demokrasi kita gitu. Hanya yang menjadi catatan bagi banyak pengamat dan juga para pakar pemilu dan politik ini tentang politik etik kan gitu ya, tentang moral dari seorang aktor politik yang kemudian menciptakan konstelasi dinasti ini. Bagi saya gini ya, hal semacam ini bukan kali pertama terjadi. Jangan sampai di menit ini saya langsung dikatakan bahwa oh Anda pro terhadap kerajaan Pak Jokowi, misalnya dinastinya Pak Jokowi, Gibran, kemudian Kaisang, Bobi Nasution. Enggak, catatannya bukan itu. Jika isu ini menjadi hambatan utama demokrasi kita ini ya sejak di masa Orde Baru ya sudah sama warnanya kan gitu. Hanya kemudian kenapa ini menjadi ramai ketika Gibran akhirnya dalam tanda petik ditolong oleh Mahkamah Konstitusi untuk kemudian lolos menjadi cawapresnya Pak Prabowo, itu kan hal yang sangat tentu politis karena memang tahapannya sudah sangat politis gitu. Ini juga adalah persepsi-persepsi yang mengatakan bahwa ini amoral secara politik adalah tentu dari orang atau pihak yang merasa dirugikan dengan dicalonkannya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Bukan hanya dalam spektrum oposisi, tapi dalam internalnya pun, dalam koalisi yang sama juga tidak sedikit mungkin pihak-pihak atau tokoh-tokoh atau senior-senior yang tidak sepakat bahwa kenapa harus Gibran. Misal di Golkar kan kurang besar apa Golkar gitu ya. Kemudian di partai koalisi yang lain juga pasti memiliki jagoan-jagoan yang dirasa memang juga layak untuk mendampingi Pak Prabowo maju kan gitu. Jadi peristiwa Gibran ini saya kira ini memang kenapa ini menjadi isu yang kuat. Bahkan bosan sekali kita melihat podcast-podcast politik, pendapat para pakar, media
surat kabar gitu, berita online semua mengatakan masalah Gibran. Nggak sampai hari ini, sampai belum habis gitu pembahasan masalah Gibran ini. Entah masih ada upaya-upaya menjegal, entah ada upaya mengkritisi politik etis segala macam lah. Bagi saya it's fucked up ya. Maksudnya kita muak lah dengan semua narasi-narasi itu. Toh kalau tokoh yang kemudian misalnya ada Gibrannya di PDIP juga mungkin saja orang-orang yang sekarang mengkritisi Gibran itu ya bungkam juga. Atau kalau Gibrannya juga ada di Anies, mungkin saja orang-orang yang ada di Anies juga sekarang bungkam juga. Kan ini hanya sebatas preferensi saja, bukan sesuatu hal yang sebetulnya benar-benar substansial gitu loh. Di sisi yang lain yang pro terhadap Gibran dan Prabowo ini juga narasinya kan sangat heroik gitu ya. Wah, anak muda akhirnya mendapatkan kesempatan. Are you really sure about your argument? Kayaknya enggak deh. Ini tentang preferensi aja, bahwa akhirnya Gibran nyantol di Prabowo, ini oknum ya. Tentu pendapat-pendapat oknum. Nyantol di Prabowo ya akhirnya ada semacam pintu masuk untuk kemudian ada di barisan itu. Terutama kelompok-kelompok muda yang mungkin ada kepentingan kuat dalam pemilu dan pilkada 2024 nanti. Yang saya ingin garis bawahi tentang semua hal ini adalah demokrasi kita sampai mana sih? Kira-kira ya, kalau Pak Prabowo dan Gibran terpilih, milestone bangsa ini dalam 10 abad ke depan gimana sih? Ada nggak yang memikirkan itu? Ataupun kalaupun gagal dan diganti oleh misalnya yang terpilih Pak Ganjar dan Prof Mahfud, mereka berdua punya nggak sih gagasan panjang, substansial, berdampak, dan terukur itu? Nggak usah 10 abad deh, yang pendek aja. 1 abad ke depan Indonesia mau jadi negara kayak apa sih? Kualitas sumber daya manusia kita gimana sih caranya untuk fit in dengan atmosfer realitas? Bagaimana sumber daya manusia kita ini masih bisa dikategorikan sebagai manusia-manusia yang relevan dengan zaman? Tentu dalam banyak aspek ekonomi, aspek pendidikan, bahkan sampai aspek politik itu sendiri. Saya tidak melihat sama sekali dari ketiga pasangan capres-cawapres ini itu membumikan narasi-narasi yang sangat signifikan gitu loh. Jadi bagi saya semua ini cuman semacam drama Korea saja. Ini drama Korea saja sih sebetulnya. Substansinya ini tidak ada yang nangkep sama sekali. Gibran begini isunya, kemudian isu-isu receh lah ya. Pak Anies yang dekat dengan kelompok atau faksi Islamis, itu juga isu-isu receh. Itu semua kapitalisasi emosi saja, mengkapitalisasi preferensi dari masyarakat yang memang kurang tahu peta gitu. Atau bahkan masyarakat kita tidak disadarkan untuk melihat peta politik Indonesia dalam rentang waktu yang jauh ke depan gitu. Sekarang hingar-bingar Palestina Israel, kita gimana? Kan normatif aja kan. Bahkan Indonesia juga tidak dipandang sebagai negara yang menjadi ancaman keberpihakannya. Berpihak dalam kemanusiaannya juga tidak dilihat gitu oleh masyarakat dunia. Karena memang setidak menarik itu percakapan kita dalam dunia internasional. Ya tentu saya harus apresiasi Bu Menlu, Bu Retno mengafirmasi bahwa kejahatan kemanusiaan di Gaza harus dihentikan, tentu itu. Tapi melampaui itu, tentu Bu Retno membutuhkan kekuatan-kekuatan lain agar dia lebih percaya diri untuk kemudian meng-create skema-skema yang bisa menyelesaikan konflik. Kebayang gak sih kalau kita ini, kualitas bangsa ini misalnya sudah 10 kali lipat dari yang sudah dikonstruksi oleh Bung Karno. Bung Karno itu mengeluarkan diri loh, menarik diri Indonesia dari PBB dan membuat semacam bandingannya gitu kan, ngeri. Karena dia paham percakapan internasional dan dia
sebagai orang yang sangat optimis bahwa Indonesia adalah memang bangsa yang besar. Hanya kemudian puzzle-puzzle yang berserakan pasca penjajahan ini, termasuk psikologis bangsanya, ini harus kemudian direkatkan lagi untuk menjadi bangsa yang kembali kuat, kan gitu. Setelah kita panjang mengalami penjajahan dan akhirnya merdeka, Bung Karno perlu kemudian merekatkan kembali serpihan-serpihan spirit kemerdekaan ini. Hari ini kita merdeka secara fakta, secara de jure merdeka, tapi secara fakta nampaknya di tanah kita sendiri kita memiliki banyak keterbatasan untuk kemudian menjadi manusia-manusia merdeka. Dan pemilu adalah pintu utama bagaimana kemudian kemerdekaan dan atmosfer kebangsaan yang demokratis ini itu bisa dibangun. Nah, saya lihat gini ya, dalam negara ini hari ini kondisinya oknum itu kan, kalau diksi oknum itu secara kuantitatif jumlahnya semestinya lebih sedikit. Namun di negara kita yang namanya oknum itu dominan dan bisa memonopoli. Sehingga orang-orang yang berniat baik pun bukan tidak ada, tapi kemudian cukup rasional ketika ingin melawan sebuah sistem dengan oknum dengan jumlah yang besar, itu mereka berpikir 2, 3 sampai berapa kali. Karena muaranya adalah keselamatan dirinya sendiri gitu kan. Bahkan sekarang media mana yang tidak berpihak dan memiliki preferensi khusus terhadap masing-masing pasangan calon? Bohong kalau ada media masih berdiri. Media sebesar apapun bohong itu, saya kira. Semua sudah berafiliasi. Hanya ada yang vulgar dan ada yang tidak gitu loh. Bagi saya perlu loh ada kekuatan sipil yang merdeka dari kepentingan-kepentingan apapun. Ya kita paham endingnya ancamannya pasti masalah. Ya kalau dibunuh lebih jauh lah ya, itu di akhir lah. Kalau ancaman dihilangkan nyawa itu di akhir lah. Operasi terakhir dari sebuah ancaman terhadap kekuatan yang dominan di negeri ini misalnya. Ketika ada ancaman itu dan dirasa itu menyulitkan, itu mungkin ancaman terakhirnya adalah penghilangan nyawa. Tapi bagi saya mesti ada narasi-narasi pembanding yang besar, substantif, dan berimbang untuk kemudian mengkritisi bangsa ini. Gak pengen apa kita bisa semaju Singapura secara finansial dan infrastruktur? Gak maukah kita bisa sekuat Amerika, Rusia, Cina secara ideologi? Gak maukah kita sekaya Jepang secara kultural, Jerman gitu? Gak mau kita sebahagia negara-negara di Skandinavia misalnya, dengan kualitas hidup yang baik, makanan yang baik, dan merdeka untuk kemudian mencanangkan jenis makanan apa yang harus ada di pasar Indonesia. Harganya harus berapa agar kemudian perputaran ekonomi mulai dari petani sampai produksi sampai pemasarannya itu berputar secara sehat. Tidak serta-merta misalnya adu menang tender. Ini kondisi kita ini udah sesakit ini gitu loh. Dan demokrasi kita mengalami kemunduran yang sangat signifikan dibandingkan masa-masa pemerintahan manapun sebelumnya gitu. Karena hari ini saya melihat terlalu banyak petarung demokrasi dibanding dengan pejuang demokrasi. Petarung demokrasi tidak ada haram atau tidak ada halal dalam kosakata perjuangannya gitu ya. Yang namanya petarung, muara utamanya adalah menang dengan cara apapun, itu petarung. Ya itu memang begitu karakteristiknya. Tapi pejuang demokrasi adalah mereka yang kemudian masih mengedepankan nilai-nilai moral, etik, sosial, yang semuanya muaranya adalah kebahagiaan masyarakat dan kekuatan bangsa sebagai sebuah bangunan besar yang ditinggali oleh banyak sekali unsur budaya, etnis, suku yang kemudian menjadi modal utama bangsa ini berdiri sampai hari ini sebetulnya. Nah, kita butuh gagasan yang benar-benar substantif. 100 tahun ke depan bangsa ini mau seperti apa? Karena ada satu catatan yang sangat penting. Ada karakteristik pemenang pemilu, pemenang politik di negeri ini, itu ada kecenderungan menghapus berbagai macam jejak dari pemenang yang kemudian dia kalahkan.
apapun regulasinya, kebijakan, gagasan-gagasan kedepannya itu relatif jarang kemudian ada yang meneruskan. Apalagi kalau pemenang politik sebelumnya itu sangat oposisional misalnya. Jadi hal-hal yang baiknya bahkan itu mungkin tidak dihapus tapi tidak dilanjutkan. Karena dia akan menciptakan hal yang menurutnya jauh lebih baik. Padahal mungkin dalam konteks kebutuhan kita, gagasan-gagasan dan program sebelumnya itu masih sangat dibutuhkan. Kita ada kecenderungan untuk menghapus jejak baik dari pemenang pertarungan politik sebelumnya. Ini terjadi tentu awalnya di 65, pasca kemenangan Pak Harto dari Bung Karno dan konflik di internal pemerintah, bahkan di lingkar TNI begitu. Ini kemudian menghapuskan banyak hal-hal baik yang sudah dibangun oleh founding fathers bangsa ini. Bahkan terciptanya banyak eksil, orang-orang pintar yang berkuliah di luar negeri dan tidak mau pulang, dan bahkan ditahan kalau mau pulang dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu mulai ada pemutusan sejarah dalam bangsa ini, dan itu dilanjutkan sampai hari ini. Sehingga pemenang pertarungan politik relatif tidak mau melanjutkan program apapun, bahkan sebaik apapun. Kita kehilangan kompas hari ini untuk melihat Indonesia dalam 100 tahun ke depan. Saya selalu melihat 100 tahun ini ideal kita mau apa dan akan menjadi bangsa seperti apa. G20 misalnya itu kan ya perlu tentu saya apresiasi, tapi ukurannya seperti apa sih? Sampai kemudian kita tidak hanya menjadi komplement, pelengkap dari G20 sebagai negara karena sumber daya alamnya yang besar, tapi kita bisa nggak berperan sebagai aktor utama dalam G20 itu. Bahkan kita punya nilai tawar di mana Amerika, misalnya negara-negara adidaya semacam Amerika, Australia, Jerman, Inggris, itu berpikir berkali-kali kalau kemudian mau jahil terhadap bangsa ini. Nampaknya saya nggak lihat ada jati diri sekuat itu positioning kita di percakapan dunia. Jadi pemilu ini mungkin peta pemenangnya sudah ditentukan, sehingga apa yang menarik dari pemilu hari ini? Peta pemenangnya sudah ditentukan, mungkin bahkan sampai konstruksi parlemennya juga sudah. Bahkan sampai kursi-kursi DPR pusat sampai kabupaten kota juga mungkin sebagian besar sudah disiapkan draftnya. Kalau kemudian ada catchlock dikit itu yang mungkin hal yang biasa. Salah semua itu? Tidak, dalam demokrasi ya itu dikehendaki. Berbagai macam skema politik itu dikehendaki. Cuman satu yang ingin saya sampaikan, ada nggak sih gagasan yang mendasar? Kawan-kawan politis ini bolehlah berebut kekuasaan bagaimanapun, tapi ada nggak sih gagasan yang mendasar? Ini bangsa mau dibawa kemana sih gitu? Mau jadi bangsa macam apa dalam 10, 20, 50, 100 tahun ke depan mau apa gitu ini? Sehingga bagi saya sebagai orang yang masih masuk dalam klaster anak muda, ya pemilu tidak memberikan signifikansi apapun. Selain kemudian kita memberikan ruang kritik yang jauh lebih lebar untuk kemudian kira-kira diingatkan. Tapi setiap kali sipil mengingatkan pun, selama itu bertabrakan dengan agenda-agenda utama kekuasaan, itu kemudian menjadi sulit. Ada berapa orang sih negarawan di bangsa ini yang masih hidup hari ini? Itu pertanyaan yang mungkin akan sangat sulit kita temukan. Karena semua berlomba-lomba menjadi petarung demokrasi, tidak menjadi pejuang demokrasi. Semoga pemilu hari ini menciptakan, ya saya masih berharap di tengah pesimisme saya terhadap pemilu 2024, tapi semoga ada kesadaran-kesadaran di last minute untuk kemudian bangsa ini mau dibawa kemana. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.